mengambil pelajaran dari kisah Ashabus Sabat. Ashabus Sabat adalah sekelompok orang dari kalangan Yahudi yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu. Kisah ini termaktub di dalam Al-Quran dimulai dari ayat yang ke-163, 164, 165. Dan terdapat di dalam surat Al-A'raf. Ashabus Sabat, orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu, mereka adalah orang-orang Yahudi yang pada awalnya Allah Tabaraka wa taala memerintahkan mereka untuk menghormati hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mencurahkan tenaga, fikiran dan waktu di hari Jumat. Tidak ada aktivitas apapun di hari Jumat. Tapi kita tahu bangsa Yahudi ini terkenal kesombongannya, juga terkenal sikap ngeyelnya, sikap menentangnya. Mereka mengatakan, kami minta hari Sabtu, jangan hari Jumat. Kami minta hari Sabtu, jangan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah akhir dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Begitu menurut mereka. Sehingga disyariatkan untuk mereka pada hari Sabtu mereka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas, termasuk melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Aktivitas sekelompok orang ini, dan mereka tinggal, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, di qaryah yang disebut dengan Aila, di tepi laut. Mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan. Hari Sabtu tidak boleh bekerja, karena Allah sudah tentukan. Akan tetapi Allah menguji mereka. Justru di hari Sabtu ini, yang mana mereka terbiasa menangkap ikan, mata pencaharian mereka dengan nelayan, berlayar untuk menangkap ikan, Allah uji mereka. Justru di hari Sabtu itu ikan-ikan bermunculan, menepi di sekitar mereka. Bahkan Allah sebutkan terapung-apung ujian buat mereka. Di luar hari Sabtu, ikan ini gak muncul, atau sedikit yang muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was'alhum, tanyakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan untuk bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang berada atau yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was'alhum, tanyakan kepada mereka, anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, tentang negeri yang terletak di dekat laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air di hari Sabtu. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.
Mereka durhaka kepada Allah. Allah terus memberikan ujian kepada mereka. Sabarkah seluruh penduduk Ailah terhadap ujian Allah? Sabarkah mereka menahan diri dari mengambil ikan di hari Sabtu? Karena pada hari itu mereka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun. Tidak boleh berlayar, bekerja. Sabarkah mereka? Ternyata ikhwani fillah, sebagian dari mereka tidak sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tipu muslihat, al-hila, tipu daya. Yang mereka lakukan adalah mereka memasang tali, jaring dan perangkap serta menggali lubang ke arah tempat air yang sudah mereka buat untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan oleh air laut. Ketika ikan-ikan itu masuk ke dalam jaring mereka, saluran tersebut, dan masuk ke tempat mereka, mereka menutup jalur menuju laut sehingga ikan-ikan itu terperangkap. Ikan-ikan yang datang hari Sabtu dengan tipu daya mereka atau dengan apa yang mereka lakukan terperangkap. Dan mereka tidak mengambil di hari Sabtu. Mereka mengambilnya kapan? Di hari Ahad. Jumat disiapkan, ikan itu masuk di hari Sabtu, ditutup lubangnya, hari Ahad diambil. Kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Kami menangkap ikan di hari Ahad. Yahudi bekerja otaknya. Tapi saya ikhwani fillah, otaknya bekerja untuk melanggar aturan Allah. Seharusnya kita mendayagunakan otak kita, kecerdasan kita untuk menjalankan perintah Allah, untuk memakmurkan bumi sesuai dengan aturan Allah. Jangan seperti orang Yahudi, menggunakan kecerdasannya justru untuk melanggar aturan-aturan Allah. Berpikir mereka, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ikan tanpa mengambilnya langsung di hari Sabtu. Ini yang mereka lakukan. Hari Ahad pun mereka ambil. Kami tidak mengambil ikan di hari Sabtu, kami mengambil di hari Ahad. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Ketika sebagian dari masyarakat penduduk Ailah melakukan tipu daya ini, melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah dengan melakukan tipu muslihat, tipu daya, ada dua golongan yang menyikapi mereka. Ada dua golongan yang menyikapi mereka. Golongan yang pertama adalah golongan yang melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Golongan ini tidak melanggar seperti yang mereka lakukan. Mereka tidak melanggar aturan Allah dan memberikan nasihat. Tidak cukup hanya tidak melanggar, tapi mereka juga memberikan nasihat. Kenapa engkau melakukan perbuatan seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah melarang? Bukankah kita telah dilarang oleh Allah? Mereka menjawab, kami tidak melanggar aturan Allah. Kalian melanggar aturan Allah. Kalian melakukan tipu muslihat. Golongan yang pertama ini yang menyikapi mereka terus memberikan nasihat. Orang-orang yang diberi nasihat ini, kelompok yang diberi nasihat ini, mereka menolak. Mereka tidak memperdulikan nasihat. Dan golongan yang memberikan nasihat mengancam, kalau engkau terus-menerus berbuat seperti ini, Allah akan menghukum kalian, Allah akan mengadab kalian. Ini golongan yang pertama dalam menyikapi orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Ada golongan yang lain yang sama tidak melakukan pelanggaran, tidak ikut melakukan pelanggaran, tapi mereka diam, mereka tidak mau tahu. Biarkan orang-orang itu diadab, biarkan orang-orang itu disiksa, percuma nasihati mereka. Bahkan mereka mengkritik golongan pertama.
wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Golongan yang kedua ini mengkritik golongan yang pertama. Kamu kenapa memberi nasihat kepada mereka? Mereka adalah kaum yang Allah akan binasakan, Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Enggak usah diberi nasihat, biarkan mereka. Apa jawab golongan pertama yang memberikan nasihat? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami memberi nasihat kepada mereka agar kami mempunyai alasan ketika kita ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Kita punya jawaban. Sudahkah kau melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kau memberikan nasihat kepada suamimu, kepada kawanmu, kepada saudara-saudaramu? Kami punya jawaban. Ma'dziratan. Inilah jawaban kita. Inilah jawaban yang akan kita persiapkan di hari kiamat kelak. Wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh merasa berputus asa bahwa mereka akan diazab. La. Hidayah di tangan Allah. Kita sampaikan kebenaran buat mereka. Ini golongan yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang pertama yang terus memberikan nasihat. Dan mereka mengatakan, kalau kalian tetap melanggar aturan Allah di hari Sabtu, kami akan berlepas diri dari kalian. Silakan kalian hidup sendiri, kami hidup sendiri. Karena kalau Allah sudah turunkan azab, semua terkena azab Allah, merata. Kami tidak ingin terkena azab Allah di dunia. Maka orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran ini, yang memberikan nasihat, mereka minta dipisahkan dengan saudara-saudaranya, kawan-kawannya yang melakukan pelanggaran. Kita berpisah, kita tutup tempat tinggal kita dengan tembok besar. Kalian hidup di sana, kami hidup di sini. Sehingga ketika azab Allah turun mengenai kalian, tidak mengenai kita. Kita tidak tahan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dipisah, ma'asyiral muslimin. Dan orang-orang ini tetap melakukan pelanggaran. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka lupa. Mereka terus melakukan pelanggaran, mereka terus melakukan maksiat, mereka aman dari azab Allah. Padahal Allah tidak akan pernah lalai dari siapapun yang berbuat dosa dan durhaka kepada Allah. Jangan mengira bahwa pembiaran Allah itu merupakan kelalaian Allah. La. Pembiaran Allah itu hanya menunggu saatnya, menunggu waktunya. Dibiarkan mereka, ma'asyiral muslimin. Awalnya dua masyarakat, dua kelompok ini bisa mendengar yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka awalnya di hari-hari pertama mereka bisa mendengar pembicaraan, percakapan kampung sebelah, tetangganya yang ditutup dengan tembok. Tapi sampai pada suatu hari tidak ada suara, tidak ada orang yang keluar. Salah seorang di antara mereka naik, dan Allahu Akbar, ternyata Allah sudah rubah mereka menjadi kera. Allah rubah mereka menjadi kera. Allah azab mereka, Allah hukum mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu kiradatan khasiin. Ketika mereka terus melakukan pelanggaran, ma'asyiral muslimin, Allah rubah mereka menjadi apa? Kiradah, menjadi kera-kera yang hina. Maka ketika saudara-saudaranya melihat bangsa Yahudi ini dirubah menjadi kera, mereka pun mengatakan, kenapa? Inilah lihat akibat perbuatanmu. Mereka mendatangi saudaranya, mendatangi orang tuanya yang dirubah. Inilah akibat perbuatanmu. Bukankah kau takut kepada Allah? Bukankah Allah maha keras siksanya? Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis.
dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan jatah hidup mereka 3 hari. Kemudian Allah binasakan semua penduduk yang dirubah menjadi kera. Hanya hidup 3 hari dan mereka tidak punya keturunan. Dari kisah ini ma'asyiral muslimin, hanya satu golongan yang diselamatkan oleh Allah, hanya satu golongan yang diangkat untuk dipuji dan menjadi teladan contoh bagi kita. Allah tabaraka wa ta'ala firman, فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Tatkala mereka melupakan larangan Allah, kami selamatkan. Kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kami selamatkan mereka, dan kami azab orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu bima kanu yafsukun, akibat dari perbuatan fasik, kefasikan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyebut golongan kedua dalam menyikapi pelanggaran hari Sabtu ini. Golongan kedua siapa? Yang tidak melakukan kemungkaran tapi juga tidak memberikan nasihat, bahkan mengkritik orang yang memberi nasihat. Tidak disebut oleh Allah nasibnya. Maka para ulama mengatakan mereka termasuk golongan yang zalim, yang diazab oleh Allah. Zalim karena mereka punya tanggung jawab menyampaikan kebenaran. Mereka diam terhadap kemungkaran, itu adalah kezaliman. Tapi yang jelas ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan mereka-mereka yang meninggalkan larangan Allah, dan mereka-mereka yang punya tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah cuplikan dari kisah Ashabus Sabat. Dan kisah ini diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengambil pelajaran. Karena Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk, dan itu adalah undang-undang kita kaum muslimin. Itu adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan Allah. Tidak akan sampai kita sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah, sampai kepada surga Allah, kecuali dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itulah tuntunan yang telah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara metode atau cara di mana Allah menanamkan hidayah kepada hamba-hambanya, menyampaikan pesan kepada hamba-hambanya, di antaranya Allah selalu menghadirkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Untuk apa kisah-kisah ini dihadirkan? Bukan hanya sekedar untuk refreshing akal fikiran kita, atau untuk membuat hati kita senang dengan adanya kisah-kisah. Tapi yang paling terpenting dari kisah dan dari sejarah adalah i'tibar, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kebaikan yang ada, yang pada saat itu muncul, kita lestarikan. Keburukan kita tinggalkan. Sebab-sebab yang mendatangkan azab dari sejarah kita belajar, kita tinggalkan, kita jauhi sebab-sebab tersebut. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan. Dari kisah ini ma'asyiral muslimin, ada beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada mereka terus menerus melakukan pelanggaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap bahwa pembiaran atau meluasnya kemungkaran, orang-orang yang melakukan kemungkaran bisa terus menerus melakukan kemungkaran, bahkan mereka bisa melebarkan sayapnya. Jangan difahami itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memahami atau melalai terhadap perbuatan mereka. La, justru itu adalah istidraj. Allah membiarkan mereka sehingga bertumpuk kesalahan mereka. Semakin angkuh mereka, semakin sombong mereka, pada saat itu mereka akan dikirim, diutus malaikat-malaikat yang mendatangkan azab. Apakah bermanfaat kesombongan mereka? Apakah bermanfaat keangkuhan mereka di hadapan utusan Allah, di hadapan malaikat-malaikat maut yang menjemput kematian mereka? Hati-hati dengan perbuatan maksiat ya jamaah. Maksiat pasti akan mendatangkan azab. Maksiat pasti akan mendatangkan kehinaan, akan mendatangkan siksa, dan siksa itu banyak sekali bentuknya.
termasuk kita disiksa tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Orang beribadah hampar, kosong, tidak ada merasakan manisnya ibadah. Itu salah satu hukuman tatkala orang terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Kata ulama salaf, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada seorang hamba yang tidak bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap itu bukan azab, bukan siksa. Dan ada siksa-siksa yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita selaku seorang muslim tidak cukup hanya meninggalkan larangan, tapi kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggung jawab setiap orang muslim. Untuk apa kita memberi nasihat? Ma'dziratan ila rabbikum, agar kita punya uzur, agar kita punya jawaban, karena Allah akan bertanya, kenapa engkau tidak melakukan, kenapa engkau tidak mencegah saudaramu, kenapa engkau mendiamkan kemungkaran, kenapa engkau biarkan mereka melanggar aturanku. Kita punya jawaban, ya Allah, kami sudah menyampaikan al-haq, kami sudah menyampaikan kebenaran, kami sudah memerintahkan mereka, melarang mereka. Sungguh merugi orang ketika ditanya dia tidak mempunyai jawaban apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan bisa jadi seburuk-buruk manusia, kalau Allah mengizinkan dia mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan hidayah. Bisa jadi dia tidak mendapatkan hidayah dari seluruh nasihat manusia. Allah sudah takdirkan dia akan mendapatkan hidayah dari lisan kita, dari satu kalimat yang kita keluarkan, ittaqillah, dia sadar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah melalui tangan-tangan kita, bukan melalui tangan orang lain. Maka tanggung jawab seorang muslim. Mari kita ingat pesan Allah di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang keluar dari kerugian, mereka adalah orang-orang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq. Tidak cukup iman dan amal saleh, tidak cukup kebaikan untuk dirinya, tapi tawasau bil haq. Dia berusaha menyebarkan kebaikan, dia berusaha untuk menjalankan dan menyebarkan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Baru dia akan keluar dari kerugian hidup di dunia maupun kerugian hidup di akhirat. Maka janganlah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingatkan saudara-saudara kita yang berbuat kekejian, yang buat keburukan. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang bangsa Yahudi yang dirubah menjadi kera, itu hanya pada penduduk Aila, dan mereka tidak memiliki keturunan, sehingga kita tidak diperbolehkan mengatakan orang-orang Yahudi sekarang sebagai keturunan kera, keturunan anaknya kera. Berdasarkan firman inilah, itu adalah kezaliman. Sekalipun Yahudi mereka adalah musuh kita yang menyerang Palestina, menyerang negeri-negeri kaum muslimin, musuh kita, tapi kita umat Islam diwajibkan bersikap adil, diwajibkan mengatakan yang hak, mengatakan yang benar, bukan melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil dan tidak benar. Allah Subhanahu wa taala firman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai membuat kebencian kita terhadap orang lain membuat kita tidak bisa adil, membuat kita bersikap berlebih-lebihan. I'dilu, berbuat adillah. Maka mereka bukan anak keturunan kera, karena yang dirubah menjadi kera oleh Allah tidak memiliki keturunan. Mereka adalah anak keturunan manusia. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan membalas perbuatan mereka.